Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yes, pagi hari ini seperti biasa bersama saya Irsan Putra, kita akan coba menganalisa pergerakan harga untuk 1 minggu ke depan ya. Baik secara data ekonomi, untuk kita melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada minggu ini. Dari hari Senin ini tanggal 27 Juni 2022 sampai nanti tanggal 1 Juli 2022. Sekaligus juga kita akan coba lihat pergerakan harga secara teknikal analisa, seperti apa tren dari berbagai instrumen keuangan, dan di mana support resisten juga kita coba cari area-area terbaik untuk kita masuk pasar. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan dari Zoom, dari YouTube GK Invest, dan juga yang menyaksikan dari ruang GK Invest. Saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat hari ini. Oke, langsung aja kita coba lihat untuk data hari Senin, tanggal 27 Juni 2022. Ya, untuk data hari ini di sesi Asia, kalau kita melihat belum ada data yang dirilis, dan memang biasanya hari Senin minim data. Namun nanti siang ini ada juga beberapa data di sesi Eropa yang akan dirilis. Data yang mungkin menjadi penggerak pasar nanti siang adalah data penjualan retail di Jerman. Nah, untuk data ini nanti dirilis jam 1 siang, ya, yang pengaruhnya cukup signifikan nanti terhadap pergerakan dari euro. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya di angka minus 5,4%, dan untuk prediksinya, forecast-nya di angka minus 0,2%. Tentu saja nanti teman-teman lihat data rilisnya. Jika datanya lebih tinggi, ini artinya positif untuk euro, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk euro. Dan nanti malam di sesi Amerika Serikat, ini ada beberapa data dari Amerika Serikat ya. Kalau kita melihat jam 19.30, nanti ada data pemesanan barang tahan lama untuk bulan Mei. Nah, data ini pengaruhnya cukup signifikan ya. Kalau kita melihat untuk data sebelumnya di bulan April, ini angka dari pemesanan barang tahan lama ini angka 0,4, dan diprediksi ada penurunan menjadi 0,3%. So, teman-teman nanti juga lihat rilisnya, data yang lebih besar artinya positif untuk pergerakan indeks dolar, dan data yang lebih kecil ini artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. Dan di jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 nanti malam, ini juga ada data di Amerika Serikat terkait dengan penjualan rumah tertunda untuk bulan Mei. Data sebelumnya di angka minus 3,9%, dan diprediksi lebih besar ya, minus 4%. Yes, teman-teman nanti lihat untuk rilisnya, data yang lebih besar artinya positif juga untuk dolar, indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif ya untuk indeks dolar. Nah, itu untuk data hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa besok, tidak banyak juga data yang akan dirilis, hanya beberapa pidato di sesi Eropa ya. Kalau kita melihat ini ada beberapa pejabat dari Euro Central Bank yang akan berpidato besok siang, mulai dari jam 3 sore, jam setengah 4, jam setengah 5, dan jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian di malam hari ini juga ada beberapa data yang akan dirilis di sesi Amerika Serikat, dan kalau saya lihat pengaruhnya masih medium impact. Hanya di jam 9 malam nanti besok malam ini ada data kepercayaan konsumen CB yang pengaruhnya cukup signifikan. So, kita melihat untuk data besok minim, dan ya kita lihat untuk rilis data dari kepercayaan konsumen CB. Dan untuk hari Rabu di sesi Asia ini juga ada beberapa data yang akan dirilis ya. Di jam 8.30 pagi ini ada penjualan retail dari Australia, dan pengaruh dari data ini pastinya akan cukup signifikan ya, karena kalau kita melihat untuk data sebelumnya ini di angka 0,9%, dan untuk prediksi untuk penjualan retail di bulan Mei di Australia ini menurun menjadi 0,4%. Untuk teman-teman yang trading Australia dan pasangan, perhatikan rilis datanya. Data yang lebih tinggi artinya positif untuk Australia, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan Australia dolar atau Aussie. Kemudian di sore hari di sesi Eropa ini juga ada beberapa pidato dari pejabat Euro Central Bank juga, dan saya lihat untuk pengaruhnya masih tergolong low sampai dengan medium impact ya. Untuk pidatonya besok ini berturut juga dari jam 2 siang, jam 2.45, jam 3.45, dan jam 5 sore. Masuk ke sesi Amerika Serikat untuk besok, ini ada beberapa data yang akan dirilis, mungkin akan jadi fokus pasar untuk hari ini ya. Untuk minggu ini maksud saya.
Dan untuk data pertama di hari Rabu ini di sesi Amerika Serikat, ini akan ada data PDB untuk kuartal pertama ya. Kalau kita ngelihat ini data akan dirilis jam 19.30 dan pengaruhnya juga pasti cukup signifikan. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya di angka minus 1,5% dan diprediksi tetap sama di angka minus 1,5%. Data yang lebih tinggi artinya positif untuk indeks dolar dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabu juga setengah jam kemudian jam 8 ini ada pidato dari Powell ya, Gubernur Central Bank Amerika Central, The Fed ya, Powell yang akan berpidato pada pukul 8. So untuk pidatonya ini pasti juga akan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar dan pasangannya secara signifikan. Kita lihat nanti apa yang akan disampaikan oleh Powell hari Rabu. Kemudian di jam yang sama juga ini ada pidato dari Euro Central Bank, Gubernur Euro Central Bank yang pastinya ini juga akan mempengaruhi euro, dan setengah jam kemudian jam 20.30 ini juga ada pidato dari Gubernur Bank of England ya. Jadi di jam yang sama hampir berdekatan ini ada 3 pidato dari semua gubernur bank sentral mulai dari Amerika Serikat, Eropa dan juga Inggris. Nah, teman-teman nanti perhatikan untuk hasil pidatonya di hari Rabu malam ya. Dan di hari Kamis, hari Kamis ini kalau kita lihat fokus pasar di sore hari ya di sisi Eropa ada beberapa data yang akan dirilis di Inggris di jam 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Ini ada data juga PDB Produk Domestic Bruto untuk years on years untuk kuartal pertama ya. Kalau kita lihat data sebelumnya di angka 8,7% dan diprediksi tetap sama. Dan tentu saja teman-teman nanti lihat untuk rilisnya, data yang lebih besar ini artinya positif untuk GBP atau sterling, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk sterling. Dan di jam 13.45 ini juga ada beberapa data dari negara-negara di Eropa yang akan dirilis, namun kalau saya lihat untuk pengaruhnya masih medium impact. Kemudian berlanjut ke sesi Amerika Serikat di hari Kamis, ada satu fokus pasar yaitu di Kanada ya. Kalau kita lihat jam 19.30 hari Kamis ada data terkait dengan PDB dan pengaruh dari data ini juga pastinya cukup signifikan untuk Canadian dollar. Dan kalau kita lihat untuk data sebelumnya di bulan Maret ini di angka 0,7% dan bulan April dia prediksi ada penurunan di angka 0,3%. Data yang lebih besar artinya positif untuk pergerakan Canadian dollar dan data yang lebih kecil artinya negatif pergerakan Canadian dollar. So, kita lihat nanti hasil rilisnya. Dan hari Jumat, akhir pekan untuk perdagangan minggu ini, kalau kita lihat fokus pasar ada di sore hari ya. Di sesi Eropa, ini ada data terkait dengan inflasi di Eropa yang akan dirilis jam 4 sore. So, kalau kita lihat untuk data sebelumnya di angka 3,8% dan forecast-nya belum muncul, kita coba lihat nanti seperti apa forecast-nya ya. Dan untuk bulan Juni ya, years on years-nya ini data sebelumnya di angka 8,1% dan untuk bulan Juni tahun ini diprediksi ada peningkatan untuk inflasi dari Eropa di angka 8,3%. So, teman-teman nanti lihat seperti apa rilisnya. Jika datanya masih di atas 8,3%, ini artinya positif untuk pergerakan euro karena membuat chance untuk kenaikan suku bunga dari euro lebih tinggi, dan data yang lebih kecil ini akan membuat negatif untuk pergerakan euro dan pasangan. Saya pikir itu ya untuk minggu ini. Ada beberapa data, namun untuk hari Senin ini masih minim data. Hanya nanti malam ya ada beberapa data yang pengaruhnya masih minim. Jadi teman-teman perhatikan nanti malam jam 19.30 untuk pemesanan barang tahan lama inti dan jam 9 malam untuk penjualan rumah lama. Ya, kita langsung masuk ke technical analisa. Kita awali dari indeks dolar ya. Untuk pagi hari ini indeks dolar berada pada kisaran level 104. Dan kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir minggu lalu ya, memang sempat mencapai level tertingginya di kisaran 105.6, namun terkoreksi sampai dengan hari ini. Dan kalau kita lihat minggu kemarin untuk level terendahnya ada di kisaran 103.4 ya, yang artinya untuk level 104 ini masih di antara level tertinggi dan level terendah minggu lalu. Namun dari kecenderungan pergerakan harga, kalau saya lihat ini masih berpotensi untuk indeks dolar mengalami penurunan paling tidak sampai ke level terendah minggu lalu, atau kalau kita lihat dari garis uptrend line yang warna biru ini ya,
support kuatnya, maka ada chance untuk penurunan indeks dolar kembali lagi ke level 103.4. Ini akan jadi support kuatnya atau area koreksi dari indeks dolar. Kalau kita melihat secara garis besar, indeks dolar masih dalam kondisi uptrend ya. Tentu saja pidato dari Powell hari Rabu besok akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar selanjutnya. Yang pasti hari ini pergerakan saya lihat secara teknikal masih cenderung untuk terkoreksi ke level support di kisaran 103.4. Ya. Jadi untuk pergerakan indeks dolar, selanjutnya kita analisa untuk pasangan mata uang atau forex, kita awali dengan Euro USD. Ya, Euro USD pagi hari ini berada di level 1.0550-an. Di mana kalau kita melihat minggu lalu ya, pergerakan harga sempat mencapai level tertinggi di kisaran 1.0600. Ini adalah resisten harganya atau harga tertinggi pada tanggal 16 Juni dan tanggal 21 Juni kemarin. Dan minggu lalu juga untuk euro sempat mencapai level terendah kisaran 1.0450-an. Ini adalah harga terendahnya pada tanggal 19 Juni dan tanggal 22 Juni. Lalu kalau saya lihat untuk hari ini pergerakan euro juga masih akan cenderung stabil. Namun kalau kita melihat dari pergerakan harganya, karena memang ada koreksi dari indeks dolar, maka untuk euro saya lihat pun masih berpotensi untuk menuju ke level resisten ya. So, kalau kita melihat resistennya, ini adalah harga tertinggi di minggu lalu ya, di kisaran 1.0600 ya. Ini adalah resisten atau target kenaikan untuk hari ini, hari Senin ini. Dan untuk pergerakan selanjutnya, tentu saja coba kita lihat nanti apakah berhasil di breakout ya untuk level downtrend line ini untuk membuat euro kembali lagi untuk menuju ke resisten selanjutnya, atau downtrend line ini masih menahan untuk kenaikan dari euro. Kita lihat nanti konfirmasi dari candlestick ya. Yang pasti sekarang untuk pasar masih sangat kecil volumenya, ditandai dengan candlestick yang masih kecil bodinya ya. Jadi saya lihat pergerakan konsisten stabil menuju ke resisten. Untuk support yang bisa kita pakai adalah di harga terendah pada tanggal 22 Juni kemarin di kisaran 1.0470. Ini adalah support harganya atau area beli ya. Jadi kalau kita melihat untuk tren hari ini cenderungan masih naik ya menuju ke resisten. Area beli terbaik adalah di kisaran 1.0470-an sebagai support harganya. Support terdekat ya untuk pagi ini saya lihat masih di kisaran 1.0500 ya. Itu yang paling dekat ya. 1.0500 itu yang paling dekat. Sorry. Kalau ngelihatnya akan bermain di range ini, masih tidak akan jauh dari kisaran 1.0500 di kisaran itu. Namun kalau untuk area support terbaik atau area buy terbaik, saya lihat ada di kisaran 1.0470. Itu area support sekaligus area buy terbaik. Dan untuk area sell, kita bisa lihat harga tertinggi di tanggal 22 Juni kemarin di kisaran 1.0610 ya, 1.0610. Ini akan jadi area resisten atau tahanan atas untuk euro. Jadi kalau mau ambil posisi sell, ngikutin tren besarnya, saran saya tunggu di kisaran level ini. Ada 3 resisten, harga tertinggi pada tanggal 16 Juni, harga tertinggi pada tanggal 22 Juni, sekaligus juga garis downtrend line yang akan menjadi tahanan atasnya. Ya. Kita lihat nanti kalau memang pergerakan harga sempat naik sampai ke level resisten, teman-teman tunggu konfirmasi. Kalau memang ada tekanan dari seller, bisa masuk sell, karena secara tren besar tren dari euro USD ini masih downtrend gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sterling GBP USD. Ya, untuk sterling juga pergerakan dalam minggu lalu kita lihat reaksinya cukup sempit ya. Ditandai juga kalau kita melihat dari candlestick ini masih sangat minim ya pergerakan harganya. Jadi fasenya kemarin atau minggu lalu ini fase konsolidasi harga, masih sideways. Dimana kalau kita melihat untuk harga terendahnya ada di kisaran 1.2160 yang menjadi support harga untuk sterling minggu lalu dan masih bisa kita pakai untuk minggu ini ya. Jadi kalau kita melihat level tersebut 1.2170-an ini pernah terjadi di tanggal 17 Juni
21 Juni dan tanggal 22 Juni. Jadi ada 3 support yang masih menahan, dan hari ini pun saya lihat untuk support ini masih menjadi support yang signifikan untuk sterling. Dan untuk resisten harga tertinggi minggu lalu juga sempat mencapai harga tertingginya di kisaran 1.2320-an ya. Ini level ini. Ya, 1.2320-an pernah terjadi pada tanggal 17 Juni juga, kemudian 20 Juni 22 dan hari Jumat kemarin di tanggal 24 Juni ya. Jadi untuk range pergerakan dari sterling saya lihat masih akan bermain pada range ini. Jadi fasenya fase konsolidasi. Untuk pergerakan selanjutnya tergantung level resisten atau level support yang berhasil di breakout. Jika level resisten yang berhasil di breakout, maka untuk pergerakan selanjutnya untuk sterling berpotensi untuk naik lebih tinggi ya. Ke level tertinggi selanjutnya di kisaran 1.2400. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 16 Juni kemarin, sekaligus juga tahanan atas atau resisten dari downtrend line, garis biru ini ya. Jadi kalau ditanya di mana resisten yang signifikan, di sini ya, di 1.2400 ya, karena ada 2 resisten. Pertama harga tertinggi 16 Juni dan kedua adalah garis downtrend line. Ini resistennya cukup signifikan, tapi untuk saat ini sekali lagi range-nya masih cukup sempit ya. Untuk potensi pergerakan harga saya lihat masih akan bermain pada range ini, jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk ambil posisi buy di kisaran 1.2170-an dan posisi sell di kisaran harga 1.2320-an. Sekali lagi pergerakan selanjutnya akan tergantung dari level resisten yang di breakout atau support yang berhasil di breakout. Catatan besar untuk sterling, kondisinya masih di bawah downtrend line, artinya trennya masih downtrend. Mungkin ada pertanyaan untuk Euro dan GBP, teman-teman? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke Yen. Ya. Minggu lalu Yen sempat mencapai level tertinggi pada tanggal 21 Juni kemarin di kisaran 136.6. Ini adalah harga tertingginya selama 20 tahun terakhir. Dan setelah menyentuh level ini, pergerakan terkoreksi. Kemarin, minggu lalu juga sudah kita buat bahwa support terdekat untuk yen ini ada di kisaran 134.4. Dan hari Kamis dan Jumat kemarin pergerakan harga bermain di kisaran level tersebut ya. Jadi artinya untuk level sekarang 134.8 ini sudah mencapai level support ya. Karena kalau kita melihat dari pergerakan candlestick sebelumnya, di candlestick 4 jam sebelumnya ini tekanan seller masih cukup kuat. Artinya ada potensi untuk yen ini terkoreksi lagi kalau saya lihat. Dan dari candlestick weekly, pergerakan ini belum berhasil breakout dari level tertinggi di tahun 2002 di kisaran 135.4 ya. Jadi saya lihat pergerakannya masih tertahan. Jadi artinya secara tren besar memang trennya naik, namun belum terkonfirmasi pergerakan harga menuju ke resisten selanjutnya karena secara candlestick tutupnya masih di bawah resisten ya, masih di bawah 135.4. Itu adalah harga tertinggi selama 20 tahun terakhir. Artinya pergerakan harga kalau saya lihat dari yen ini untuk hari ini mungkin range-nya juga akan kecil karena tidak ada data yang signifikan hari ini. Ya, namun kecenderungan dari pergerakan yen ini mungkin akan terkoreksi. Untuk level support selanjutnya ya, yang lebih rendah dari 134.3 ini ada di kisaran 133.1 ya. Nah, ini ya. Yes, ini. Jadi 133.1 adalah support dari beberapa waktu yang lalu di sini. Tanggal 9 Juni, tanggal 8 Juni, tanggal 9 Juni. Dan ini akan menjadi support kedua ya. Kita lihat nanti konfirmasinya. Yang pasti untuk sekarang level support terdekat belum di breakout walaupun ada konfirmasi dari candlestick sebelumnya dari tekanan seller.
namun konfirmasinya belum jelas. Ya, artinya pergerakan harga masih tertahan nih di level 134.4. Ya, secara tren untuk yen masih uptrend. Tapi kalau teman-teman takut untuk ambil posisi buy karena harga sekarang sudah mendekati level tertingginya, ya teman-teman cari posisi sell aja. Cari posisi sell di kisaran harga tertinggi di 136.5 ya. Ini akan jadi tekanan juga pastinya untuk saat ini. Walaupun trennya masih naik, saya pikir pergerakan harga akan ada gelombangnya. Jadi kalau mau memanfaatkan koreksi harga, bisa tunggu di level tersebut, 136.5 untuk sell. Dan untuk buy, saya belum merekomendasikan juga untuk buy di level support sekarang karena ini udah beberapa kali diuji. Kemungkinan demand di sini udah mulai kecil ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya tunggu di level yang lebih rendah lagi, di level 133.1. Ini akan jadi pilihan pertama, atau teman-teman bisa ambil di support yang paling signifikan ya, di garis uptrend line nih. Saya tunjukkan ini garis uptrend line-nya ya. Mengacu dari tanggal 7 Maret kemarin, kemudian 26 Maret, nah di sini ya. Jadi kalau kita melihat untuk harga terbaiknya saat ini untuk ambil posisi buy ada di kisaran 131.6. Kalau sabar nunggunya, tunggu di sini ya. Selain dari ini adalah support dari uptrend line, level 131.6 ini juga merupakan harga terendah pada tanggal 16 Juni kemarin. Jadi ada dua support. Kalau mau ngikutin tren, sekali lagi tunggu di sini. Kalau sampai ya, kita lihat nanti seperti apa. Kalau dolarnya kembali menguat ya maka yen akan kembali naik. Kalau ada koreksi yang cukup signifikan dari dolar, ada potensi juga untuk yen ini terkoreksi sampai ke level support ini. Ya, silakan Pak. Oke, saya coba flashback ya di time frame weekly. Jadi kalau tahun 2002 ini pernah mencapai gelombang tertinggi itu di kisaran 135.1 ini ya. Sorry. Nah ini ya. Tanggal 7 Januari 2002. Ini level tertingginya di kisaran 135.2. Ini harga tertingginya. Tahun ini sempat sampai bahkan melewati di break, tapi tutupnya tetap di bawah. Jadi kalau kita melihat candlestick untuk tahun ini masih di bawah dari 135.2 tutupnya. Kemarin ya, tutup minggu kemarin. Jadi belum ada konfirmasi bahwa pergerakan harga lanjut naik karena masih tertahan. Ini kalau kita melihat tutupnya minggu lalu di 135.1. Jadi masih di bawah. So, untuk pergerakan selanjutnya ya tentu kita lihat apakah minggu ini berhasil membreakout 135.2. Kalau berhasil membreakout, ya kita coba cari lagi untuk harga tertinggi sepanjang masa ini ada di tahun 98 kalau saya nggak salah ya. Ini ya. Ini. Yes, 98 ya. 147. Ya, masih 10.000 poin lagi naik ke sini ya. Kurang lebih. Boleh. Kalau memang yakin harga sampai sini ya, tapi konfirmasinya belum jelas. Kenapa? Averaging boleh. Tapi sekali lagi ini belum ada konfirmasi untuk pergerakan naik ke level 147. Karena secara weekly pergerakan harga masih tutup di bawah harga tertinggi kemarin. Ya. Ya kalau memang yakin untuk yen ini kembali melemah atau pergerakan kembali naik, ya tunggu koreksi aja untuk ambil posisi beli. Tadi untuk level-level terbaiknya untuk saat ini ada di kisaran 131.5 ya. Empat dan 50 udah profit ya. Mau ditahan boleh. Kalau mau ditahan boleh ya. Kalau kita lihat sekarang kan masih tertahan nih di level support 134 40 nih level supportnya. Jadi kalau mau tahan pun boleh. Tapi sekali lagi candlestick sebelum 4 jam ini ada candlestick seller yang cukup signifikan. Ya, jadi kalau saran saya sih ya di kisaran 135 deh.
135.00 di close aja dulu ya. Karena belum jelas juga nih pergerakan arahnya kemana. Cara tren masih naik tapi pergerakan berada di support. Nah, ini agak membingungkan. Kalau mau ambil aman 135. Untuk manajemen resikonya ya jangan sampai lewat level 134 aja. Ya, kalau pergerakan harga lebih 134 maka target 133.1. Ya. Selama pergerakan masih di 134, masih di atas 134, maka ada potensi untuk naik lagi. Gitu ya Bu Vera ya. Lalu kita lanjut untuk analisa komoditi. Kita awali dengan pergerakan harga minyak mentah dunia. Pagi hari ini, hari Senin, kalau kita melihat harga minyak berada di kisaran 107 ya. Di mana 107 ini merupakan harga tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Memang minggu lalu pergerakan harga minyak ini sempat mencapai level tertingginya di harga 110. Ini ada harga tertinggi pada tanggal 22, tanggal 20 dan tanggal 19. Jadi kalau saya lihat pergerakan harga ya, walaupun sekarang berada pada garis downtrend line, uptrend, tapi ini ada potensi untuk pergerakan harga mencoba lagi naik ke level 110. Ya, untuk hari ini ya, untuk range harian. Jadi 3 poin lagi mungkin masih bisa. Walaupun sekarang kalau kita melihat ini masih tertahan pada garis downtrend line. Ya, namun untuk range 110 masih bisa kita pakai sebagai area resisten atau target kenaikan hari ini. Jadi untuk range dari minyak mentah dunia 110 sebagai resisten dan 103 sebagai support harganya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya tunggu pergerakan harga kembali mencapai level support ya. Karena sekarang udah masuk resisten, jadi saya belum rekomendasi untuk buy. Tunggu konfirmasi dari downtrend line itu berhasil di breakout, baru boleh buy. Kalau sekarang belum boleh buy, mending tunggu koreksi dulu. Nah, untuk posisi sell, ya teman-teman lihat ya nanti di kisaran harga sekarang atau di 110. Kalau memang ada tekanan dari seller lagi, ada candlestick merah di time frame 4 jam yang signifikan panjang, ya boleh diambil posisi sell ya. Karena sekali lagi ini belum terkonfirmasi downtrend line-nya di breakout. Jadi masih ada potensi untuk pergerakan harga minyak kembali turun ke level terendahnya. Tapi yang pasti untuk range hari ini 103 sebagai support harga, area buy juga, dan 110 sebagai resisten, area sell ya. Itu range untuk pergerakan harga minyak hari ini. Kita lanjut ke pair yang terakhir untuk SAU USD ya, atau untuk gold. Ya, pagi hari ini ada tekanan buyer yang cukup besar ya. Untuk pagi hari ini juga pergerakan harga berada di kisaran harga 18.35. Minggu lalu pergerakan harga emas ini bermain di range yang cukup sempit kalau saya bilang ya. Harga terendahnya minggu lalu ada di kisaran 18.16 ya. Ini adalah harga terendah pada tanggal 15 Juni, 16 Juni, kemudian lalu itu ada di tanggal 24. Sekaligus juga kalau kita melihat memang harga ini 18.16 merupakan support harga ya. Karena didukung dari harga terendah sebelumnya sekaligus juga didukung dari garis support uptrend line, garis biru ini. Artinya untuk saat ini level 18.16 masih akan jadi tahanan kuatnya. Dan secara tren kalau kita melihat pergerakan harga emas ini masih berada di atas dari uptrend line, polanya ini up channel, jadi secara trennya masih naik. Ya, belum ada konfirmasi untuk pergerakan turun lagi karena sekali lagi level 18.16 belum di breakout. Dan untuk resisten, minggu lalu juga kalau kita melihat harga tertinggi emas ini bermain pada kisaran 18.45. Jadi saya lihat untuk resisten, hari ini pun masih sama di kisaran harga tertinggi minggu lalu ya, di 18.45. Jadi kalau saya lihat untuk pergerakan pagi hari ini, karena memang tekanan bayarnya juga cukup besar, maka ada potensi untuk pagi sampai dengan sore hari nanti pergerakan harga mencapai level ini. Ada potensi seperti itu dari konfirmasi candlestick yang baru terbentuk 4 jam yang lalu. Jadi secara tren masih naik, posisi ideal masih posisi buy ya, tinggal cari harga terbaik aja. Yang pasti untuk support sekarang di 18.16, selagi pergerakan harga masih di atas 18.16, posisi idealnya adalah posisi buy.
Untuk resisten terdekat adalah di 1845 dan selanjutnya ada di kisaran 1856. Ya, untuk resisten kuat ada di sini ya, 1856. Ini adalah harga tertinggi pada tanggal 16 Juni kemarin. Kalau level 1845 saya agak ragu masih kuat atau tidak ya, karena sudah dicoba beberapa kali nih areanya. Pertama tanggal 19, kemudian tanggal 22, kemudian juga tanggal 23. Jadi supply di sini saya lihat ada mulai berkurang. Jadi ada potensi jika pergerakan harga mencapai level ini akan berhasil di breakout. Targetnya adalah ke 1856. Jadi area sell terbaik sebenarnya di level 1856. Walaupun saat ini 1845 juga masih jadi tahanan. Ini ya gambaran besarnya seperti ini untuk pola harganya. Mudah-mudahan bisa membantu pola harga ini ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk pola-pola ini dari support resisten untuk ambil posisi buy. Oke, ada pertanyaan untuk minyak dan emas untuk komoditi. Secara tren, semua pair tadi yang kita analisa kecenderungannya naik semua ya. Untuk hari Senin ini euro masih uptrend hari ini, GBP masih uptrend, kemudian minyak juga masih uptrend dan emas hari ini masih uptrend. Karena tadi ya untuk indeks dolar pun kalau kita melihat ini ada potensi untuk terkoreksi. Begitu ya. Silakan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya dari ruang GK Invest atau yang menyaksikan dari Zoom. Silakan dibuka mikrofonnya. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir, ada Pak Yogi, Kak Edi, dan Om Trisnawati. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa hari ini, hari Senin tanggal 27 Juni 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan harapan saya analisa ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua trading hari ini. Kalau teman-teman ketinggalan untuk analisa kita bisa melihat di channel YouTube-nya GK Invest Palembang ya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mama.